Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiati, Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Medan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai badan usaha dan koperasi sekolah. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai akhir ya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu organisasi yang merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi yang berusaha mencari keuntungan dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha biasanya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena badan usaha mengkombinasi sumber daya modal dan tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan dan melayani kebutuhan masyarakat. Badan usaha dalam kegiatannya menggunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi dorongan sosial, dan memperoleh kekuasaan. Jenis badan usaha. Yang pertama, badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Di antaranya, bidang ekstraktif. Badan usaha ini mengambil apa yang dihasilkan oleh alam, misalnya pertambangan dan perusahaan perkayuan. Berikutnya, bidang agraris. Badan usaha ini merupakan membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, misalnya PT Perkebunan Nusantara. Yang berikutnya, bidang industri. Badan usaha ini merupakan meningkatkan nilai ekonomi suatu barang dengan cara mengubah bentuknya, misalnya PT Semen Cibinong yang memproduksi semen. Berikutnya, bidang perdagangan. Badan usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan jual beli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya, bidang jasa. Badan usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa pada masyarakat. Misalnya, PT Bank Mandiri Tbk yang memberikan pelayanan jasa perbankan. Berikutnya, badan usaha berdasarkan pemilik modal. Yang pertama, ada badan usaha swasta. Nah, badan usaha swasta ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan mempunyai tujuan utama mencari keuntungan. Badan usaha milik swasta dapat dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri, sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Umumnya, badan usaha ini memberikan layanan masyarakat atau menjadi agen pembangunan. BUMN terdiri atas perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan persero, contohnya PT Pelindo atau Pelabuhan Indonesia. Yang ketiga, ada badan usaha milik daerah atau BUMD, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada umumnya, tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat daerah setempat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan badan usaha ini memperluas jangkauan pelayanan ke tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Contohnya Bank DKI. Yang keempat, ada badan usaha campuran, merupakan badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan modal. Hal yang diperhatikan sebelum mendirikan badan usaha. Yang pertama, modal yang diperlukan. Jika modal yang dibutuhkan sangat besar, sebaiknya memilih bentuk PT. Hal ini karena kita akan mendapatkan modal dengan menjual saham kepada pihak lain. Akan tetapi, jika modal yang diperlukan relatif tidak terlalu banyak, dapat memilih badan usaha perseorangan. Yang kedua, bidang usaha. Jika bidang usahanya dalam bentuk industri yang membutuhkan modal besar, sebaiknya memilih badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, tingkat risiko yang dihadapi. Jika kemungkinan risiko yang dihadapi cukup besar, sebaiknya memilih badan usaha berbentuk PT.
Akan tetapi, jika kemungkinan resiko yang dihadapi kecil, maka dapat memilih badan usaha perseorangan atau persekutuan. Yang berikutnya, undang-undang dan peraturan pemerintah. Kegiatan badan usaha tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, untuk menentukan badan usaha yang disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, cara pembagian keuntungan. Jika ingin keuntungan yang diperoleh ingin menjadi milik sendiri, badan usaha yang harus dipilih adalah badan usaha perseorangan. Adapun peran badan usaha dalam perekonomian adalah yang pertama, memproduksi dan menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Yang kedua, sebagai agen pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, mempercepat alih teknologi. Yang kelima, mengalihkan devisa. Dan yang terakhir, sumber penerimaan pajak bagi negara. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai koperasi sekolah. Koperasi sekolah sering disebut koperasi siswa, yaitu koperasi yang anggotanya para siswa atau murid sekolah negeri atau swasta. Fungsi koperasi sekolah adalah sebagai wadah untuk mendidik kesadaran koperasi di kalangan anggota atau siswa. Ciri-ciri dari koperasi sekolah yaitu yang pertama, koperasi sekolah didirikan dalam rangka kegiatan belajar mengajar para siswa di sekolah. Yang kedua, para anggotanya berasal dari kalangan siswa sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, bentuk koperasi tidak berbadan hukum, namun hanya terdaftar pada Kepala Departemen Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil atau PPK, Kodia atau Kabupaten. Yang keempat, berfungsi sebagai laboratorium pengajaran koperasi sekolah. Adapun tujuan pendidikan koperasi sekolah yang pertama, menanamkan dan memelihara suatu kesadaran hidup gotong royong dan setia kawan serta jiwa demokrasi di antara para siswa. Yang kedua, memupuk dan mendorong tumbuhnya kesadaran serta semangat berkoperasi serta wirausaha siswa. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi yang berguna bagi siswa sebagai bekal terjun ke masyarakat. Yang keempat, menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah. Yang kelima, membangun dan melayani pemenuhan kebutuhan ekonomi para siswa melalui pengembangan berbagai kegiatan sekolah. Alat kelengkapan manajemen koperasi sekolah terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perangkat organisasi koperasi sekolah meliputi rapat anggota, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus, yaitu sebagai pelaksana keputusan rapat anggota, dan pengawas bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha koperasi siswa. Yang kedua, pelaksana harian terdiri atas bagian administrasi dan bagian usaha. Yang ketiga, pelindung, yaitu kepala sekolah. Yang keempat, pembina, yaitu guru-guru yang diberi tugas oleh kepala sekolah atau membina pengurus, bendahara, dan unit usaha. Dalam situasi tertentu, guru dapat membantu membina anggota pengurus, dan hal ini perlu dilakukan, mengingat siswa belum terbiasa mengelola usaha seperti koperasi. Modal koperasi sekolah. Sebagaimana bentuk usaha lainnya, koperasi dalam menjalankan usahanya harus memiliki modal. Modal koperasi pada dasarnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam usaha koperasi sekolah, modal koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Berikutnya, pinjaman dan pihak sekolah atau dari pihak luar. Berikutnya, penyisihan dari sisa hasil usaha, dan yang terakhir, sumber-sumber lain yang layak. Pengelolaan modal yang berasal dari anggota ini harus benar-benar profesional dan sangat teliti. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi koperasi dilakukan oleh orang-orang yang menguasainya. Karena itulah sebaiknya bendahara koperasi sekolah hendaknya dijabat atau didampingi oleh guru.
Biasanya modal koperasi sekolah diperoleh dari simpanan siswa. Simpanan siswa dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa simpanan yang berasal dari anggota harus dikembalikan kepada anggota jika anggota sudah tamat sekolah. Koperasi sekolah akan menerima kembali tambahan modal dari siswa yang baru masuk. Dengan demikian, pembuatan laporan keuangan setiap tahun haruslah tepat dan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Hal ini dimaksud agar pengurus segera mengembalikan simpanan anggota berikut sebagai SHU kepada yang telah tamat atau keluar.